Malah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Banyak peristiwa-peristiwa yang terkait dengan kematian bisa digunakan untuk semakin hidup kita semakin baik, meninggalkan hal-hal yang buruk, meninggalkan yang sifatnya foya-foya, meninggalkan yang sifatnya tidak ada pengendalian diri dalam menikmati indera-indera kita selama kita mempunyai kesehatan di dunia ini. Ketika Pangeran Siddhartha sebagai orang yang lahir dalam kemewahan di istana, kemudian setelah keluar dari istana, Pangeran Siddhartha ini melihat 4 peristiwa yang menggerakkan hatinya untuk segera menemukan jawaban atau merupakan obat yang bisa mengatasi penyakit-penyakit dunia. Beliau minta izin kepada orang tuanya. Sebelumnya dia minta izin, dia melihat tentang fenomena di alam lingkungan sekitar istana, melihat orang sakit, melihat orang mati, ya, kemudian melihat pertapa suci. Apa yang dilihatnya itu menggerakkan hatinya untuk mencari jawaban. Kenapa manusia bisa sakit? Kenapa manusia bisa mati? Kemudian Pangeran Siddhartha menemui orang tuanya untuk pergi bertapa. Namun orang tuanya, karena anak seorang raja, pasti tidak diizinkan. Kemudian karena tidak diizinkan, pertapa Siddhartha itu memohon kepada orang tuanya, Raja Suddhodana, saya tidak diizinkan boleh, tapi silahkan minta bantuan Raja Suddhodana ini, ayahnya. Ayah bisa menghentikan orang-orang di istana ini tidak menjadi tua, tidak sakit dan tidak mati. Mendapat permohonan permintaan dari anaknya sendiri, itu ternyata Raja Suddhodana tidak sanggup. Itu di luar wewenang saya, di luar kekuasaan saya sebagai manusia. Kemudian raja pun melemah. Kamu boleh pergi kalau ayah sudah mati. Selama ayah masih hidup, kamu tidak boleh pergi. Kemudian Pangeran Siddhartha mengatakan, justru ketika ayah masih hidup, saya akan menemukan obat yang sekiranya bisa sebagai obat mengatasi penderitaan manusia, kenapa sakit, kenapa mati, dan lain sebagainya. Kemudian dia meninggalkan istana dan pergi bertapa selama kurang lebih 6 tahun. Di dalam pertapaannya, dia berhasil mencapai penerangan sempurna. Apa yang dimaksud Sang Buddha mencapai penerangan sempurna ini? Dan saat ini umat Buddha memperingati Trisuci Waisak, 3 peristiwa penting. Salah satu yang diperingati adalah pencapaian penerangan sempurna Sang Buddha. Yang dimaksud Sang Buddha mencapai penerangan sempurna adalah kemampuan beliau untuk bisa melihat, bisa menerawang, meneropong tentang kehidupan-kehidupan di alam-alam yang kita tempati ini maupun alam-alam yang lain. Ada beberapa makhluk-makhluk hidup atau manusia-manusia mempunyai karakter sendiri-sendiri. Ada perbedaan-perbedaan di alam semesta ini. Ada yang ganteng, ada yang jelek, ada yang miskin, ada yang kaya. Ini Sang Buddha mampu melihatnya. Ternyata Sang Buddha melihatnya bahwa manusia terlahir di alam-alam itu berdasarkan perbuatan-perbuatan yang pernah dilakukan dan dalam banyak kelahiran dan kehidupan lampaunya. Jawaban itulah yang sampai sekarang dipelajari oleh segenap umat Buddha, dan Dharma ajaran Sang Buddha diikuti oleh sekian juta masyarakat dunia untuk mengatasi yang sama, agar manusia tidak terlahir kembali, tidak terlahir di alam-alam yang rendah. Bapak Ibu saudara sekalian saya hormati, secara pasti almarhum Bapak Yosef Ikhwan saat ini terlahir di alam mana? Kita tidak tahu secara pasti. Sudah menjadi kewajiban
seandainya almarhum telah di alam-alam bawah, alam-alam merendah, kita sebagai ahli waris dari beliau tentunya tidak tega seandainya beliau telah di alam merendah. Maka kita bersama-sama berupaya, berusaha, sekiranya telah di alam merendah, kita membantu perjalanan arwah almarhum Bapak Yosef itu agar menempati alam yang berbahagia. Bagaimana caranya membantu agar arwah itu telah di alam bagi alam surgawi, yaitu dengan pelimpahan jasa. Sang Buddha mengatakan hadiah terbesar yang bisa diberikan yang hidup kepada yang meninggal adalah memberikan pelimpahan jasa atau berbuat bajik dan kebaikan itu dilimpahkan untuk yang telah tiada. Dengan rasa simpatik yang hidup kepada yang meninggal, dengan kepedulian yang hidup kepada yang meninggal, itu akan mengkondisikan arwah itu mempunyai kondisi bahagia. Saya diperhatikan, saya tetap didoakan, saya dibantu, membentuk kondisi bahagia yang diciptakan sendiri atas bantuan dari keluarga yang mendoakan, yang melakukan pelimpahan jasa inilah yang akan mengkondisikan kondisi arwah itu mempunyai kondisi bahagia. Kondisi bahagia yang dimiliki inilah mendorongnya untuk telah di alam bahagia. Maka ada beberapa pesan di saat kita melayat, ya, ada ungkapan-ungkapan dari orang-orang tua. Kalau di saat melayat, hendaknya kita berbicara tentang kebaikan-kebaikan yang meninggal agar mengkondisikan arwah itu bahagia. Tidak boleh dan pantang kita melakukan cerita-cerita atau perkataan-perkataan yang sekiranya akan mengkondisikan arwah itu mempunyai kondisi tidak bahagia. Kondisi hal-hal yang baik bagi kita pun juga bisa dirasakan oleh orang lain tanpa kecuali oleh arwah-arwah leluhur yang telah tiada. Pada kesempatan ini, di samping keluarga membawakan doa, membaca, mengulang kembali sabda-sabda Buddha yang sudah jelas tadi, ditangisi dengan cara apapun, diratapi dengan cara pun, orang yang telah mati tidak akan kembali. Namun setidak-tidaknya melalui wejangan Sang Buddha, nasa Sang Buddha itu, kita bisa menerima bahwa kematian itu adalah pasti, bahwa kematian itu akan terjadi kepada siapapun tanpa kecuali. Kita menyadari dan bisa menerima sehingga kita tidak menderita, bersiap kita untuk bisa merelakan dan melepaskan. Kemudian di samping doa nasihat dari Sang Buddha untuk keluarga yang hidup, di altar leluhur telah dipersiapkan dan disajikan aneka macam makanan-makanan itu. Yakinlah kita juga telah membaca dari nasihat Sang Buddha tentang tujuan dan manfaat memberi sajian-sajian makanan ini. Ini juga akan membuat kondisi arwah itu kondisi bahagia. Saya tetap diperhatikan, dikasih makan, saya tetap dikirimi makanan sekalipun saya telah meninggal. Itu suatu bentuk simpatik yang hidup kepada yang telah meninggal, akan juga mengkondisikan arwah itu memiliki kondisi bahagia. Semoga dengan terlaksana acara 1 tahun peringatan ini, melalui doa dan melalui sajian-sajian makanan dan kumpul-kumpul di tempat ini, dan memang tujuan dari tempat ini dibangun, difasilitasi dari pengurus untuk dijadikan tempat silaturahmi antar keluarga dengan sarana abu sisa jasmani beliau ini, benar-benar kerukunan antar keluarga sepeninggal almarhum tetap terjalin di tempat ini. Dan juga di tempat-tempat lain pun Bapak Ibu sebagai ungkapan bakti dan hormat kepada leluhur yang telah ada, tetap menjaga keharmonisan dan kerukunan dalam hidup bersama-sama sebagai ahli waris beliau. Kita ucapkan selamat jalan almarhum Bapak Yosef Evan. Semoga jalan yang keluar terang dan lapang, dan keluarga segera bisa merelakan, mengikhlaskan sepenuhnya kepergianmu menuju alam yang lain. Sadu, sadu, sadu.